Oke, selamat pagi, siang, malam buat kalian semua. Eh, di sini gue akan melanjutkan penjelasan Rama. Gue akan melanjutkan dengan menjelaskan mengenai pangkat pecahan dan logaritma. Kenalan dulu, gue Juan, mahasiswa Matematika FMIPA UI 2017. Dan gue lampirkan foto gue, siapa tahu kalian penasaran kan muka gue kayak gimana. Oke, kita mulai dari pangkat pecahan. Dimulai dari definisi dulu. Apa itu pangkat pecahan? Jadi, kita punya di sini A sama dengan B pangkat 1/n. Kalau apa? Kalau A ini bilangan real, yang memenuhi A pangkat n sama dengan B. Biasanya di sini notasi yang kita gunakan adalah A sama dengan B pangkat 1/n atau akar pangkat n dari B. Jadi contohnya, kita punya 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 kan. Maka apa? Maka kita bisa simpulkan 4 pangkat setengah sama dengan 2. Terus kita punya 27 pangkat 1/3 sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kalau saya mau tulis dalam notasi akarnya, saya akan tulis 2 sama dengan akar 4. Biasanya kalau akar pangkat 2, kita nggak tulis n-nya ya, kita nggak tulis 2-nya. Dan kalau saya mau tulis 27 pangkat 1/3 dalam notasi akar, saya akan tulis dia sebagai akar pangkat 3 dari 27. Lalu ada yang disebut juga B pangkat M per N. Nah, B pangkat M per N ini bisa kita interpretasikan dalam 2 cara. Pertama, kita cari B pangkat M, lalu kita cari akar pangkat N dari B pangkat M. Kedua, kita cari dulu akar pangkat N dari B. Akar pangkat N dari B, lalu kita pangkatkan dengan M. Saya akan kasih contoh bagaimana kita menggunakan 2 cara ini untuk perhitungan 4 pangkat 3/2. Jadi, untuk cara yang pertama, saya kalau mau menghitung 4 pangkat 3/2, saya akan mencari dulu 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Lalu selanjutnya, saya cari akar dari 64, yaitu 8. Nah, kalau saya pakai cara yang kedua, saya akan cari akar 4 dulu. Akar 4 adalah 2. 2 dipangkatkan dengan 3 adalah 8. Jadi bisa kalian lihat, di sini kalian mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua ini, sama aja ya, akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, untuk pangkat pecahan ini, biasanya seringkali kita kebanyakan nggak bisa menghitung sampai desimalnya ya. Contohnya akar 3, akar 5, akar pangkat 3 dari 4, akar pangkat 3 dari 9, dan sebagainya. Itu nggak bisa kalian hitung desimalnya. Jadi kalian cukup tulis dia sebagai akar saja, nggak perlu dicari desimalnya. Kayak begitu. Di sini ada contoh sederhana. Kita mau menghitung akar pangkat 3 dari 2 pangkat 9. Nah, kita pakai notasi pecahan, teman-teman. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, kalau kita punya notasi seperti ini, dia sama dengan B pangkat M per N. Makanya ini sama dengan 2 pangkat 9 per 3. Bagaimana ini jadinya 2 pangkat 3 dan sama dengan 8. Itu tadi adalah penerapan sederhana dari definisi pangkat pecahan. Sekarang kita lihat di contoh-contoh yang lain, tapi saya minta maaf dulu karena mungkin saya tidak bisa membahas semuanya ya. Oke, mirip dengan pangkat bilangan bulat. Di sini pertama kita punya A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Di sini saya kasih contoh. Kita punya akar pangkat 5 dari 4 kuadrat dikali akar pangkat 10 dari 4. Di sini notasi yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan pangkat pecahan. Jadi akar ini kita ubah ke pangkat pecahan. Oke. Lalu setelah kita ubah ke pangkat pecahan, kita bisa menerapkan sifat A tadi. Ini jadi 4 pangkat 2/5 tambah 1/10, yang jika kalian hitung akan menjadi 4 pangkat setengah, sehingga nilainya sama dengan 2. Oke, untuk yang A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q juga kurang lebih sama. Nanti bisa kalian baca. Lalu untuk yang A pangkat P dipangkatkan Q, prinsipnya sama, diubah dulu ke pangkat pecahan. Terus
kita gunakan sifatnya 49 kuadrat. Ini kita ubah jadi 49-nya jadi 7 kuadrat. Terus pangkat 2-nya di 49 dipindah jadi 2/4. Nah, di sini dia jadi 7 pangkat 2 kali 2/4, yang mana sama dengan 7. Oke, kita lanjut. Untuk yang contoh D, kalian bisa coba baca sendiri. Sekarang untuk yang contoh E, mungkin ini agak rumit ya, jadi saya akan pelan-pelan di sini. Oke, pertama-tama dari notasi ini, kita ubah dia dalam notasi pecahan. Jadi kita lihat di sini kita punya 10, terus di sini kita punya 3. Nah, kita ubah ini jadi pangkat pecahan, dimulai dari yang sini. Makanya ini jadi 10/3. Sekarang yang di dalamnya juga kita ubah jadi pecahan. Nah, jadi apa yang diubah? Contohnya ini, kita punya 1000 pangkat 2, lalu kita cari akar pangkat 5-nya. Kita tahu dari definisi pecahan ini sama dengan, definisi pangkat pecahan ini sama dengan 1000 pangkat 2/5. Dan ini akar 27 dipangkatkan 5, ingat akar 27 itu artinya 27 pangkat setengah. Makanya kita bisa tulis dia sebagai 27 pangkat setengah dipangkatkan 5. Oke. Sekarang di sini teman-teman di sini kita kan udah punya dalam notasi pangkat pecahan ya, yaitu 1000 pangkat 2/5 dikali ini pangkat 5/2 dari sifat yang C ya, yang A pangkat P dipangkatkan Q jadi A pangkat PQ. Makanya ini jadi 27 pangkat 5/2. Dari sini kita terapin sifat E. Makanya di sini berubah jadi 1000 pangkat 2/5 dikali 10/3 dikalikan 27 pangkat 5/2 dikali 10/3. Oke. Di sini teman-teman bisa hitung dengan perkalian biasa, yaitu pangkatnya dikalikan biasa. Makanya di sini jadi 1000 pangkat 4/3, di sini juga jadi 27 pangkat 25/3. Lalu di sini kita punya dia jadinya 10 pangkat 3 dikali 4/3. Kenapa? Karena 1000 itu 10 pangkat 3 ya. Makanya bisa diubah kayak gitu. Dan juga di sini sama, 27 sama dengan 3 pangkat 3. Jadinya ini kita bisa ubah jadi 3 pangkat 3 pangkat 25/3. Kita pakai sifat yang C, yang A pangkat P dipangkatkan Q sama dengan A pangkat PQ. Makanya ini pangkatnya dikali, jadinya 3 kali 4/3 jadi 4, makanya ini jadi 10 pangkat 4, terus yang 3 pangkat 3 dikali 25/3, makanya ini jadi 3 pangkat 25. Oke, selanjutnya untuk sifat yang F ini kalian bisa baca sendiri, ini mirip sama sifat yang E. Sekarang kita masuk ke logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma ini adalah inverse dari perpangkatan. Jadi dengan kata lain apa? Kalau kita punya A log B sama dengan M, berarti B sama dengan A pangkat M. Nanti kita lihat contoh-contohnya kayak gimana. Nah, A ini biasanya kita sebut dengan bilangan pokok atau basis logaritma. Oke. Selanjutnya, kita punya 10 log B. 10 log B ini biasanya kita tuliskan log B. Jadi 10-nya nggak kita tulis. Untuk yang masalah bilangan pokok Euler ini bisa kalian baca sendiri. Soalnya ini jarang keluar di UN juga. Lalu saya akan sebut beberapa contoh. Di sini contohnya, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 log 8 sama dengan 3. Jadi di sini 2 log 8 itu istilahnya kayak kita nanya, 2 pangkat berapa sih supaya hasilnya 8? Jawabannya adalah 3. Maka 2 log 8 sama dengan 3. Contoh yang lain. Karena 10 pangkat min 2 sama dengan 0,01, maka log 0,01 sama dengan min 2. Nah, di sini kayak kita nanya, 10 pangkat berapa sih supaya hasilnya 0,01? Jawabannya adalah 10 pangkat min 2. Maka kita bilang log 0,01 sama dengan min 2. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk contoh yang lain bisa kalian coba pelajari sendiri ya. Atau mungkin bisa kalian tanyakan jika ada kebingungan. Sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Pertama, kita punya A log M tambah A log N sama dengan A log MN. Contohnya di sini saya punya log 25 tambah log
6 min log 60 tambah log 4. Di sini kita bisa tuliskan dia sebagai log 25 kali 6 per 4 per 60. Dia sama dengan log 100 per 10, sama dengan log 10, yang sama dengan 1. Selanjutnya kita punya sifat A pangkat M log B pangkat N. Ini sama dengan N per M A log B. Contohnya di sini kita punya separ akar 2 log akar pangkat 3 dari 16. Nah, di sini kita ubah dulu dia ke dalam bentuk 2 pangkat. Jadi kita samakan biar kita gampang ngitung pangkatnya. Di sini kita punya dia sebagai akar 2 pangkat min 1, dan ini 16 pangkat sepertiga. Kita ubah dulu dia ke dalam akar sepangkat ya. Nah, kemudian akar 2 kita tahu dia jadi 2 pangkat setengah, makanya ini jadi 2 pangkat min setengah, ini jadi 2 pangkat per 3. Terus kalian terapin, ini jadi 4 per 3 per min setengah, 2 log 2, 2 log 2, 1, terus yang sebelah kiri jadi min 8 per 3, hasilnya adalah min 8 per 3. Lalu kita punya juga A pangkat A log B ini sama dengan B. Contoh, kita punya 8 pangkat 2 log 3 sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 log 3, yang mana dia jadi 2 pangkat 3 kali 2 log 3, dia jadi 2 pangkat 2 log 27 dari sifat yang C, makanya ini jadi 27. Oke, sekarang kita lihat untuk sifat-sifat berikutnya. Oke, ini double. Nah, ada lagi sifat selanjutnya adalah A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi B-nya coret ya. Terus A log C per A log B sama dengan B log C. Ini sifat E dan F ini sering dipakai ya, terutama sifat F ini biasanya trik kita kalau ngerjain soal ujian nasional. Jadi contohnya untuk sifat F, kalau misalnya kita punya log 2 itu 0,3010 dan log 3 0,4771. Lalu kita diminta untuk menentukan nilai dari 4 log 3. Di sini kita punya log dalam basis 10. Maka yang kita lakukan adalah mengubah dia dalam bentuk log dalam basis 10 per log dalam basis 10. Karena kita punya 4 log 3, di sini jadinya log 3 per log 4. Oke. Lalu kita tahu dari sifat sebelumnya, log 3 per log 4 ini sama dengan log 3 per 2 log 2. Sekarang kita bisa masukin nilai desimal di atas 0,4771 per 2 kali 0,3010. Sehingga kalian bisa dapatkan hasil seperti ini. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal UN logaritma. Di sini kita punya 2 log 3 sama dengan K. Lalu kita diminta untuk menyatakan 6 log 9 dalam K. Pertanyaannya, kira-kira gimana ya kita menyatakannya dalam K? Ingat, kalau kita dikasih tahu 2 log 3 sama dengan K atau sebagainya, kita buat dia ke dalam bentuk sifat ini. Kita pakai sifat yang tadi terakhir banget dijelasinnya, itu 2 log B per 2 log A sama dengan A log B. Ini sifat yang kemungkinan besar bakal kalian pakai di UN. Nah, karena kita punya 6 log 9, berarti kita ubah dia jadi 2 log 9 per 2 log 6. Nah, kita pakai sifat. Kita tahu 2 log 9 itu sama dengan 2 log 3 kuadrat, mengingat 9 sama dengan 3 kuadrat. Nah, kita bisa pakai sifat yang tadi telah dipelajari, dia jadi 2 kali 2 log 3. Nah, lalu untuk yang 2 log 6 bisa kita pecah jadi 2 log 2 kali 3. Sehingga di sini jadinya 2 log 2 tambah 2 log 3. Makanya di sini dia jadinya 2K. Kenapa? Karena 2 kali 2 log 3, 2 log 3-nya K, jadi 2K. Bawahnya jadi 2 log 2, kita tahu 1, karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Makanya ini jadi 1, dan 2 log 3-nya sama dengan K. Makanya di sini jadi 2K per 1 tambah K. Maka jawaban yang benar adalah D. Oke, selesai. Gimana? Sudah panas otaknya? Kalau misalnya begitu, kalian nanti kalau ada kebingungan bisa coba tanya di chat ya.